Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di channel Pustaka Amalan ini. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat Pustaka Amalan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ada 3 kalimat zikir pendek yang dijaga para malaikat. Nabi kita sudah mewariskan 3 kalimat agung ini, pendek, ringan, tapi jadi penyelamat di kubur dan penolong saat kiamat, dan akan mendapatkan syafaat langsung di padang mahsyar. Untuk itu mari kita meluangkan waktu membacanya setiap hari. Apalagi kalau usia kita sudah memasuki usia 40 tahun ke atas, 50 tahun ke atas, sudah bukan saatnya menunda-nunda amal. Kita ini sedang berada di penghujung perjalanan dunia. Apa yang kita bawa untuk kehidupan setelah meninggalkan dunia ini? Tapi jangan khawatir, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak meninggalkan umatnya dalam kebingungan. Beliau mewariskan kepada kita zikir-zikir pendek tapi dahsyat yang jika dibaca dengan istiqomah saja akan menjadi penyelamat di dunia, di alam kubur hingga di padang mahsyar nanti. Sahabat Pustaka Amalan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, inilah amalan kalimat zikir agung yang dimaksud. Zikir yang pertama yaitu kalimat ridho yang dijamin surga. Dalam hadis yang diriwayatkan Ahmad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membaca kalimat ini 3 kali di pagi hari dan 3 kali di sore hari, maka dia akan mendapatkan keridhaan Allah hingga hari kiamat. Adapun bunyi kalimat zikirnya adalah sebagai berikut: raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Artinya, aku ridho Allah sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sebagai nabiku serta rasulku. Adapun keutamaannya, yang pertama dijamin mendapatkan ridho Allah sampai hari kiamat. Barang siapa yang membaca akan zikir ini 3 kali di pagi dan 3 kali di sore hari, maka ridho Allah akan bersemayam hingga hari kiamat. Hadis riwayat Ahmad. Kemudian yang kedua, menjadi sebab keselamatan di hari akhir. Ketiga, diakui sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sejati. Kemudian zikir yang kedua yaitu doa perlindungan dari neraka. Adapun bunyi bacaan zikirnya yaitu Allahumma ajirni minan nar, yang artinya, ya Allah, lindungilah aku dari api neraka. Hadis dari Ahmad menyebutkan bahwa siapapun yang membaca akan kalimat zikir ini 7 kali setelah subuh dan maghrib, sebelum berbicara dengan siapapun, dan ia meninggal pada hari itu atau malam itu, maka Allah mencatatnya sebagai orang yang dibebaskan
dari api neraka. Zikir pendek ini mempunyai manfaat yang luar biasa. Adapun keutamaannya yaitu yang pertama, dicatat sebagai orang yang dibebaskan dari api neraka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang membaca Allahumma ajirni minan nar sebanyak 7 kali setelah subuh sebelum berbicara, maka jika ia wafat pada hari itu, dia akan dicatat sebagai orang yang dibebaskan dari neraka. Dan jika dibaca setelah maghrib, maka jika ia wafat malam itu, dicatat pula sebagai orang yang dibebaskan dari neraka. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud. Kemudian yang kedua yang sangat dianjurkan untuk diamalkan setiap hari secara konsisten. Yang ketiga, zikir yang langsung meminta perlindungan dari siksa yang paling dahsyat. Selanjutnya kalimat zikir yang ketiga, yaitu zikir sujud yang menghapus semua dosa. Bacalah zikir ini setelah membaca Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, lalu dilanjutkan dengan membaca La ilaha illa anta subhanaka wa bihamdika amiltu su'an wa zalamtu nafsi wa tub alayya innaka anta tawwabur rahim. Yang artinya tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau, dan dengan pujianmu aku bertasbih. Aku telah berbuat salah dan menzalimi diriku sendiri, maka ampunilah aku. Sesungguhnya Engkau Maha Penerima tobat, lagi Maha Penyayang. Disebutkan di dalam riwayat Wahab bin Munabbih bahwa kalimat ini diturunkan kepada Nabi Adam alaihi salam. Jika dibaca dalam sujud solat bahkan 1 kali dalam sehari, maka Allah akan ampuni semua dosa hingga seperti bayi yang baru dilahirkan. Adapun keutamaannya yaitu yang pertama, menghapus seluruh dosa hingga bersih seperti bayi yang baru lahir. Yang diriwayatkan dari Wahab bin Munabbih dan Imam Al-Kisai, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang membaca kalimat ini dalam sujudnya, niscaya akan diampuni semua dosa-dosanya seperti bayi yang baru dilahirkan. Kemudian yang kedua, zikir ini adalah warisan langsung dari Allah kepada Nabi Adam alaihi salam. Yang ketiga, sangat dianjurkan dibaca di sujud terakhir meskipun hanya sekali sehari. Kemudian yang keempat, mendatangkan rahmat dan ampunan besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat pustaka amalan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, inilah saatnya kita lebih banyak menengok ke akhirat daripada menoleh ke dunia. Umur sudah tak muda lagi, rambut mulai memutih, tenaga mulai melemah. Itu semua adalah tanda-tanda cinta Allah agar kita lebih dekat kepadanya. 3 kalimat zikir ini yang kita bahas tadi bukan sekedar bacaan biasa, tapi warisan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk membekali kita menuju sakaratul maut yang tenang, kubur yang lapang, dan surga yang penuh kenikmatan. Kalau sekarang kita istiqomah, insya Allah akan memudahkan saat ajal datang. Allah lembutkan hati anak-anak kita dan Allah beri kita tempat terbaik di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Kalimat-kalimat ini mungkin ringan di lisan, tapi berat di timbangan amal. Ini adalah hadiah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk umatnya yang sudah menua, yang ingin meraih husnul khotimah, kubur yang lapang,
dan syafaat di hari akhir. Kalau bukan sekarang kita mulai, kapan lagi? Kalau bukan kita yang mengamalkan, siapa lagi? Semoga 3 zikir ini menjadi teman setia kita dari dunia hingga menuju surga. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.